Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Bapak Obed Adi Nugroho, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan materi menjadi warga negara yang baik. Dan ini adalah submateri yang terakhir dari materi ini. Dan kita akan membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan NKRI. Nah, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu terkait dengan fakta mengenai kondisi geografis di Indonesia. Fakta yang pertama bahwa seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan. Total ada 17.508 pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu fakta yang kedua adalah bahwa Indonesia secara geografis berada di antara dua benua dan juga dua samudra. Indonesia berada di antara benua Asia di sebelah utara dan juga benua Australia di sebelah selatan. Dan Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Lalu fakta yang ketiga bahwa Indonesia ternyata merupakan negara nomor 2 di dunia dengan garis pantai terpanjang sekitar 99.083 km persegi. Nah, dari kondisi geografis tersebut ternyata menimbulkan berbagai macam ancaman-ancaman terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. Apa saja bentuk ancaman tersebut? Yang pertama, kita bisa melihat banyaknya pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh negara lain. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu bertetangga dengan beberapa negara, salah satunya adalah negara Cina di bagian utara. Dan seringkali Cina melanggar batas wilayah sampai masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah di Laut Natuna. Dan ada beberapa negara lain yang juga masuk wilayah Indonesia, seperti negara-negara di kawasan ASEAN. Lalu yang kedua, salah satu bentuk ancaman lagi adalah berupa penyelundupan narkoba atau barang-barang terlarang lain yang dilarang oleh hukum di Indonesia. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena wilayah laut Indonesia yang begitu luas dan banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang tidak diawasi oleh pemerintah. Dan itu digunakan oleh para penyelundup narkoba untuk memasukkan barang ke Indonesia. Kemudian salah satu bentuk ancaman yang lain adalah terorisme yang sifatnya jaringan internasional. Seperti yang kita ketahui, ISIS merupakan salah satu jaringan teroris internasional terbesar di dunia. Nah, dengan melihat berbagai macam bentuk ancaman tersebut, siapa sebetulnya yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga pertahanan dan juga keamanan NKRI? Kalau kita berbicara tentang pertahanan dan keamanan, maka kita pasti akan merujuk kepada peran dari TNI ataupun Polri. Akan tetapi, apabila kita melihat di dalam doktrin atau sistem pertahanan dan keamanan Indonesia, kita menggunakan yang namanya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang disingkat dengan Sishankam Rata. Apa sebetulnya Sishankam Rata itu? Sishankam Rata merupakan sebuah sistem pertahanan dan juga keamanan yang melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam satu kesatuan pertahanan yang utuh. Dari definisi tersebut kita bisa memahami bahwa ternyata peran untuk menjaga pertahanan dan keamanan semata-mata bukan hanya dibebankan kepada TNI ataupun Polri, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia dengan menggunakan berbagai sumber daya nasional yang ada dengan tujuan menjaga kesatuan dan kedaulatan negara Indonesia. Ada 3 ciri-ciri dari Sishankam Rata yang dimiliki oleh Indonesia. Yang pertama adalah kerakyatan. Kerakyatan berarti orientasi pertahanan dan juga keamanan negara yang diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat, di situ disebutkan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah melindungi seluruh tumpah darah
bangsa Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar di dalam pelaksanaan Sishan Kamrata, bahwa tujuan utama sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia adalah untuk melindungi seluruh keamanan masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu ciri yang kedua adalah kesemestaan. Kesemestaan berarti memanfaatkan seluruh sumber daya nasional untuk upaya pertahanan. Nah, sumber daya ini bentuknya bermacam-macam, bisa berupa sumber daya manusia, misalnya dengan kita melakukan rekrutmen TNI dan Polri, termasuk juga merekrut masyarakat sipil yang mau dengan sukarela menjadi anggota komponen cadangan jika dibutuhkan sewaktu-waktu kita akan terjadi perang, atau sumber daya alam. Misalnya seperti yang kita ketahui, kita memiliki sumber daya minyak yang cukup banyak juga, dan itu bisa kita gunakan sebagai bahan bakar untuk alat utama sistem pertahanan kita, seperti tank, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Atau sumber daya yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kewilayahan. Kewilayahan itu berarti penyebaran kekuatan pertahanan secara merata di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau lebih, dengan negara nomor 2 garis panjang pantai terpanjang di dunia. Nah, dengan kondisi geografis seperti ini, maka dibutuhkan sebuah upaya untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia yang sangat luas, khususnya yang ada di wilayah perairan. Untuk itu diperlukan yang namanya konsentrasi ataupun penempatan baik itu TNI ataupun Polri dan juga segenap peralatan perang yang ada untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia agar tidak terjadi yang namanya pelanggaran batas wilayah, penyelundupan narkoba, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Nah, kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari pertahanan dan keamanan. Jika kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan dipahami sebagai segala usaha atau upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan juga keselamatan segenap bangsa. Sedangkan keamanan dipahami sebagai sebuah usaha untuk menciptakan perlindungan, ketentraman negara yang terbebas dari gangguan atau bahaya atau ancaman. Nah, apa saja dasar hukum di dalam pertahanan dan keamanan Indonesia? Yang pertama tentunya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di dalamnya termuat salah satu tujuan nasional Indonesia, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua, ada pasal 30 ayat 1 sampai 5 di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ dijelaskan tentang bahwa masyarakat atau warga negara Indonesia itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berhak dan wajib ini merupakan dua kata kunci. Berhak artinya warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI, baik anggota TNI secara penuh ataupun menjadi anggota sukarela, dalam artian di sini sebagai komponen cadangan. Ketika negara dalam kondisi genting, maka warga negara yang sudah mendaftarkan diri sebagai komponen cadangan, maka dia juga ikut berperang di dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tetapi yang kedua, ternyata upaya pembelaan pertahanan keamanan itu juga bersifat wajib. Wajib artinya negara dapat memaksa warga negara atau masyarakat untuk ikut terjun di dalam berperang jika dibutuhkan dalam kondisi yang genting. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemudian ada TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000, ini berkaitan tentang pemisahan antara TNI dan juga Polri. Secara umum, TNI atau Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan atau pertahanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan Polri atau polisi memiliki tugas untuk menjaga keamanan, menjaga ketentraman, dan juga mengayomi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman-ancaman yang ada, khususnya yang berasal dari dalam negeri. Nah, kemudian kita akan belajar tentang apa saja peran dari warga negara yang bisa kita lakukan dalam menjaga pertahanan dan juga keamanan. Tetapi sebelum itu saya akan menunjukkan sebuah data mengenai kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia. Ini mengutip dari sumber terpercaya, yaitu Gunfire Power tahun 2022. Di situ menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan peringkat kekuatan militer nomor 15. Nah, ini salah satu hal yang cukup membanggakan, di mana Indonesia merupakan negara yang cukup diperhitungkan dari segi kekuatan militernya. Dan di situ juga sudah ada data yang menunjukkan tentang kekuatan militer Indonesia, baik dari segi kekuatan darat, kekuatan udara, dan juga kekuatan laut. Nah, sebagai warga negara, apa peran yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah, satu, kita bisa melibatkan diri dengan menjadi anggota TNI secara penuh. Atau yang kedua, kita bisa menjadi komponen cadangan apabila diperlukan ketika kondisi negara dalam keadaan genting. Lalu yang kedua, kita juga bisa mengikuti pelatihan maupun seminar tentang bela negara yang biasanya ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan atau lembaga-lembaga terkait, yang itu ditujukan kepada masyarakat sipil, profesi, tetapi juga kepada siswa. Lalu yang ketiga, kita juga bisa ikut berperan dalam menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia dengan cara tidak ikut menyebarkan berita hoax dan juga mengikuti kegiatan yang mengarah kepada anarkisme. Jadi apabila ada sebuah berita yang itu merupakan hoax, maka kita jangan sampai menyebarkan itu karena dapat menimbulkan yang namanya kegaduhan di masyarakat. Bahkan bisa menyebabkan yang namanya perpecahan di antara sesama warga negara. Nah, untuk kalian sebagai siswa, saya juga mendorong jangan terlibat dalam sebuah aksi atau tindakan yang mengarah kepada anarkisme. Misalnya seperti tawuran pelajar atau demo yang mana kalian tidak tahu apa fungsi dan juga manfaatnya. Lalu yang keempat, kita juga bisa ikut berperan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan cara menaati segala bentuk peraturan hukum yang berlaku. Baik itu yang ada di rumah, baik itu yang ada di sekolah, dan juga yang ada di masyarakat. Baik, saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk atensinya, dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.